Faslun utawi iki ku fasal yajib wajib ala waliyi ing atase waline asabiyi bocah cilik lanang wasabiyati lan bocah cilik wadon al mumayyizaini kang tamyiz karone ayak mura ing yen to merintah wali huma ing sobi utawa sobiyah bisolati kelawan salat wa yu'allimuha wa yu'allimaha lan mulang wali ing sobi lan sobiyah ahkamaha ing hukum-hukume salat ba'da sab'i sakwise umur 7 sini pira-pira tahun. Kewajiban seorang wali ya, baik orang tua atau wali asuhnya, ketika orang tuanya nggak ada, siapa yang berkewajiban atau yang bertanggung jawab mengasuh itu memiliki kewajiban untuk ya memerintah kepada putra-putrinya manakala putra-putrinya itu sudah mumayyiz itu sudah pinter ya, terus kena dikongkon, sudah tahu bisa membedakan ini benar ini salah, berarti kan harus pinter, namanya mumayyiz, tamyiz. Merintah apa? Bisolati kelawan salat wa yu'allimaha lan mulang sapa wali orang tua atau wali yang lain, wali orang tua ing sobi utawa sobiyah manakala putra-putrinya itu sudah tamyiz, sudah pinter ya. Makanya kewajiban orang tua atau wali itu memerintahkan kepada mereka untuk sholat dan juga mendidik ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, hukum-hukumnya sholat, rukunnya sholat, syaratnya sholat, yang membatalkan sholat ya, syarah-syarahnya sholat, itu dikasih tahu, diajarkan. Pada sab'i sinina nalika ketika usia daripada putra-putrinya tadi 7 tahun. Ketika usianya sudah 7 tahun diperintah sholat, ayo sholat ya, terus diajarkan wudhu yang benar, diajarkan sholat yang benar, diajarkan tentang syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat. Nah kalau nggak bisa ya dititipkan sama ustadz, ustadzah, ke kiai-kiai kampungnya atau ke pesantren. Kalau orang tuanya nggak mampu untuk mendidik atau mengajarkan atau mengarahkan putra putri ya, jangan dibiarkan, karena anak itu warisan daripada orang tua ya. Tongkat estafet bagi orang tuanya, karena akan diminta pertanggungjawaban ketika di akhirat nanti. Kalau anaknya baik, meskipun orang tuanya ya katakanlah sholat arang-gading, tapi anaknya artinya sukses untuk mendidik anak, insya Allah bisa menolong bapak ibunya nanti ya. Tapi kalau nggak ada perbedaan anak sama orang tuanya, artinya nggak ada peningkatan kualitas, justru nanti akan berat tanggung jawabnya di hadapannya Allah. Makanya kalau misalnya kita nggak bisa mendidik anaknya sendiri, ya titipkan pesantren-pesantren, di taman-taman pendidikan atau di rumah-rumah yang di situ ada pendidikan akhlak, pendidikan Al-Quran.
pendidikan, ilmu yang lain kaitan dengan sholat dan sebagainya ya. Jangan dibiarkan. Anak kalau dibiarkan ya tambah jadi. Wa yadribahuma lan mukul sapa wali ing sobi lan sobiyah ala tarkiha ing atase tinggal salat ba'da asri sinina, ba'da sakwise asri umur 10 sinina taune. Dan ketika anak tadi berusia 10 tahun sudah tahu tata cara, sudah diajarkan kok ninggal sholat, nah kewajiban orang tua untuk memukul, pukul, dijewer, dicubit ya biar mau sholat. Karena kerugian yang paling besar itu ketika seorang anak itu nggak mau sholat bagi orang tua. Meskipun anaknya nggak pinter misalkan ya, nggak sukses atau nggak berprestasi dalam bidang akademik atau apa, tapi sholatnya kopen ya, ketika datang waktunya sholat udah ke masjid sholat tertib sesuai dengan ilmunya, ini lebih berharga daripada kesuksesan atau prestasi-prestasi yang lain ya. Meskipun kelihatannya di dunia ngelontang-lantung sholat tok, gak jauh penggawean, itu kan pandangan dunia. Nanti kalau sudah di akhirat satu kali rakaat itu, rakaat atau dua rakaat ya, 2 rakaat sholat itu timbangannya lebih lebih baik, lebih berat daripada dunia dan seisinya. Kalian sholat 2 rakaat itu kayak wong sugih donya saisine ya, ya kan? Khairud dunya wa ma fiha, sholat 2 rakaat khairud dunya wa ma fiha ya, lebih baik daripada dunia dan isinya ya. Tapi ya sholat tok, sholat terus ora megai. Ini perumpamaannya ya. Jadi ketika anak itu usianya sudah 10 tahun terus ninggal sholat, bagi orang tua itu tidak boleh membiarkan ya. Artinya yo dinasihati, ditindak, tidak perlu dicubit, dijewer, tidak perlu dipukul dengan pukulan kasih sayang, bukan kebencian tapi pukulan kasih sayang. Anak sekarang kalau dipukul orang tuanya malah dilaporkan ya. Ini kitabnya suruh mukul, tapi kalau anak sekarang suruh mukul malah dilaporkan ke pihak berwajib. Orang tuanya sendiri dimasukkan penjara. Ya zaman akhir ya kayak gitu ya. Ya. Supaya anaknya selamat ya, diarahkan, dididik ya, diperhatikan sampai segitunya, ya perlu dipukul. Lah orang tuanya dimasukkan penjara, anak model dia. Ba'da kasaumin koyok poso atau kohu kang kuat sapa bocah ing saum, atau perintah terhadap puasa. Kalau memang sudah kuat ya kita perintahkan kalau sudah tiba waktunya ya. Kalau belum kuat latihan puasa beduk, puasa duhur gak apa-apa, latihan, namanya anak kecil ya. Tapi kalau usianya sudah balik, maksudnya puasa beduk ya ini ya, latihan. Gimana kalau anak kecil itu melakukan puasa sampai sore ya, padahal belum berkewajiban, itu yang dapat pahala itu orang tuanya. Manakala anak kecil belum balik dan melakukan amaliyah
ya. Itu yang dapat pahala itu orang tuanya. Tapi kalau sudah balik ya dirinya sendiri. Ya, dia sendiri. Selebihnya nanti bisa untuk keluarganya. Kalau ada anak kecil melakukan kesalahan-kesalahan itu baru dimaafkan. Tapi kalau melakukan kebaikan pahalanya untuk orang tuanya. Enak ya. Wajibulan wajib alai ing atase wali aidon hale maneh apa taklimuhuma mulang sobi atau sobiyah mayajibu ing perkara kang wajib apa ma alaiha ing atase bocah wa malan ing perkara yahrumu kang haram ma wajibulan wajib ala ing atase wong kang ulati wulatil amri nguasani pemerintahan apa qatlu mateni tariki sholati wong kang ninggal sholat kasalan krono aras-arasen ya aras-arasen ninggal sholat karena males atau capek aku sholat yano-yane ya bangga melarat apa sholat yano-yane ya bangga nggak ada perubahan atau merasa ya aras-aras sebenarnya padahal sholat itu ibadah yang paling paling istimewa karena langsung berdialog dengan Allah. Kalian sholat alhamdulillah dialog komunikasi dengan Allah ya. Banyak heran kalau ada sholat terus merasa nggak betah, sholat merasa rugi, sholat kok rugi, ketemu Allah rugi. Justru yang rugi itu meninggalkan sholat atau menggesa-gesa sholat ya, merasa rugi, waktunya kepotong untuk sholat. Banyak ini yang terjadi di kalangan apalagi kayak di perusahaan-perusahaan besar, waktu sholat hilang ya. Apalagi kalau tempatnya tempat orang-orang yang non muslim ya, gak diperhatikan waktu sholatnya. Ini karyawannya udah waktunya sholat dulu, istirahat dulu, malah hilang. Karyawannya pun juga demikian, dasarannya syarat-syarat sholat, tambah senang ketika nggak ada jadwal sholat ya. Jangan kan di sekolah aja tidak ngobrai sholat ya, waktunya duhur ayo sholat suruh ke atas, guru ini tidak ngobrai mungsor, sudah ke atas turun lagi masuk ke lokal ya kan, didatangin suruh ke atas lari lagi. Jadi kalau kalian sudah tahu ilmunya ya, ketika sholat tambah senang ya, karena bertemu dengan Allah. Meskipun kamu nggak bisa melihat Allah itu ya, karena ibadah yang paling agung atau kejadian yang paling luar biasa itu ketika kita sujud kepada Allah ya kan, beda dengan baca Quran dan sebagainya. Ketika kita nanti dilihatkan video kita ya di hadapan makhluk yang lain, ibadah yang paling luar biasa itu ya sujud pada Allah. Kita pernah sujud pada Allah, itu ibadah yang paling luar biasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ya Allah, syukur dulu saya pernah sujud padamu. Coba kalau saya nggak pernah sujud, betapa malunya ya.
Ngene. Ilam yatub lamun ora gelem taubat wong wa hukmuhu utawi hukume wong iku muslimun wong Islam wajibulan wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa amru merintah ahline wong ya kelawan salat wa qahruhum lan maksa ahlihi wa ta'limuhum lan mulang ahlihi arkanaha ing rukun-rukune salat wa syurutaha lan pira-pira syarat-syarate salat wa mubtilatiha lan perkara kang batalake salat wa kuli lan saben-saben man wong kang qadara kuwasa man alaihi ing atase amru min ghairihim saking liyane ahli. Kewajiban bagi penguasa, baik penguasa pemerintahan atau pokoknya atau raja ya, seorang raja atau pejabat yang berwenang itu menghukum mati orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas. Sudah jelas-jelas orang Islam ini dalam kitab Islam Taufik ya. Sampai segitu kerasnya ketika ada orang Islam kok nggak mau sholat, alasannya apa? Nggak mau sholat, malas kali. Nah ini pemerintah yang berwenang ya, di Arab mungkin berlaku ini ya, tapi di Indonesia alhamdulillah meskipun banyak yang nggak sholat ya aman-aman aja, turunnya ya tambah angkur ya. Tapi kalau di daerah Arab kemungkinan ini berlaku hukum ini. Jadi seorang waliul amri atau raja atau pejabat yang berwenang itu wajib menghukum mati manakala ada orang yang tidak mengerjakan sholat, alasannya karena malas, jika tidak bertobat. Tapi kalau ada tobat ya udah diingatkan tobat, setelah itu mengerjakan sholat sekali lagi. Kewajiban bagi setiap muslim wajib memerintahkan keluarganya ya, entah itu anaknya, bapaknya, ibunya, kakaknya ya, untuk melakukan sholat dan memaksa mereka dan mengajari mereka rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat dan beberapa perkara yang membatalkan sholat, dan juga wajib memerintahkan kepada setiap orang yang ia kuasai dari selain keluarganya ya. Saya kira kesimpulannya yang pertama tadi terkait dengan waktu-waktunya sholat ya. Kalau sudah tahu waktunya sholat itu tiba, kita segera meninggalkan urusan kita, apalagi yang berkaitan dengan urusan keduniawi ya, pekerjaan apapun tinggalkan ya, kita sholat dulu ya, baru kemudian nanti setelah sholat kita lanjut lagi. Sholat itu paling lama ya 10 menit paling 15 menit karo wiridan ya. Ulak sing gelem wiridan sing mari sholat plencing ya akeh ya kan, merasa nggak butuh dengan Allah ya, habis sholat salam langsung plencing, nggak mau wiridan, nggak mau doa. Padahal wiridan, doa itu kan, apalagi doa itu senjatanya orang muslim ya. Jadi dalam kondisi apapun tetap diusahakan untuk sholat kepada Allah. Terus yang keenam ya, bab yang keenam kesimpulannya, kewajiban seorang
wali atau orang tua ketika sudah memiliki anak usianya sudah 7 tahun, ya sudah tamyiz, sudah mumayyiz, sudah pintar, sudah tahu, terus kena dikongkon, ya ketika disuruh sudah tahu, paham, sudah bisa membedakan ini hijau, ini abang, ambilkan itu sudah tahu, ya pokoknya patokannya umur 7 tahun diperintahkan untuk mengerjakan sholat, dididik ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat, wudhu, rukun-rukunnya sholat, rukun-rukunnya wudhu, yang batalkan wudhu, yang batalkan sholat, syarat-syaratnya sholat, syarat-syaratnya wudhu, diajarkan biar tahu. Kalau memang orang tuanya nggak tahu tentang ilmu itu, ya dititipkan kepada orang-orang yang tahu di pesantren, di sekolah madrasah, TPA atau ustadz atau ustadzah di kampung, ya. Ketika usianya sudah 10 tahun tapi tidak mau mengerjakan sholat, kewajiban orang tua satu untuk memukul, dijewer, dicubit. Ya, makanya kalau kalian di sini nggak sholat ya wakil, makanya walinya ustadz dan ustadzanya. Kalau ada santrinya nggak sholat ya kudu terima, ya kan, nggak terima wis mulia, ya, karena saking pentingnya sholat. Dan nanti kalau kalian sudah besar, sudah mati, baru tahu fadilahnya sholat seperti apa. Ya kalau masih hidup diomongin masih bantah, bergele. Tapi kalau sudah mati atau nyawanya sudah di tenggorokan, itu baru tahu kalau neraka itu seperti apa, surga itu seperti apa, ya. Ya, yang bisa menolong ya amal sholatmu. Ketika orang sepi, nggak ada satupun yang datang keluargamu, kalau kalian punya amalan sholat, insya Allah itu bisa menjadi temanmu. Sholat belas, puasa belas, ya. Amalia-amalia yang lain juga nggak mau, artinya tidak pernah melakukan. Nanti ketika di alam kubur, weteng dedet, nggak ada sinar pun matahari atau sinar apa yang menerangi. Kayak koncone dhewean, terus datang malaikat mungkar nakir dengan wajah yang seram garang, ya. Diceritakan dalam kitab yang lain itu taringnya yang bawah sampai ke langit, taring yang atas sampai tembus perut bumi, suaranya seperti halilintar, geger, ya. Mulutnya ada apinya, ketika berbicara lab, ya Pak. Kalian suara mercon kadang-kadang takut, ya kan, dengar ada halilintar, lab itu sudah jeritan, apalagi kalau datangan malaikat mungkar nakir. Mudah-mudahan ya bukan malaikat mungkar nakir yang datang, tapi malaikat basyir mubashir. Malaikat basyir mubashir itu datang kepada orang-orang mukmin yang tidak pernah melakukan maksiat atau orang muslim yang taat ibadah. Beda malaikatnya, wajahnya sumeh, ya, sumeh, wajahnya tersenyum. Datangnya salam, assalamualaikum, enggak. Kalau mungkar nakir enggak, datang langsung tanya man robbuka sak pitulutane, enggak bisa jawab, pukul. Lah ini diceritakan dalam kitab yang lain, ya. Kalau kalian mengimani adanya siksa kubur, kenikmatan kubur, berarti ya kalian masih punya iman. Tapi kalau kalian mengingkari adanya siksa kubur, siksa neraka, itu nanti kaitannya dengan murtad etikat tadi, ya, murtad keyakinan yang di bab sebelumnya. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, diberikan kekuatan kesabaran untuk menjalankan segala perintahnya Allah, dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi keterangan ini bisa menjadikan berkah, manfaat untuk kalian semua, terutama untuk saya sendiri, ya. Ketika ada kurang lebihnya itu dari saya, murni dari saya, karena
kekurangan dari saya, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Jika ada benarnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini belum. Lihat dimatikan dulu Le. Mic-nya Le. Hari Jumat ya. Kipasnya dimatikan Le, semua Le. Kenapa ya? Belum hafal. Sandalnya Ustaz mana? Sandal Ustaz di situ enggak? Ya. Pendek. Apa enggak? Hah? Di situ. Ini loh. Oh, ini kan. Lawan Padang jan ya. Tapi fotoku kurang hias tadi.
itu lagi nggak? Bubuk lagi ayah juga bubuk. Bubuk ya. Loh. Kenapa lo? Mama. Itu mama. Oh ini bantal bubuknya mama. Taruh sini. Iya. Oke betul. Ayah, ini ayah. Ayah bubuk. Ini. Ya. Mama itu masak mama. Teng 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 teng. Mama itu masak. Kamu mau ikut mama masak? Bubuk aja lagi ya. Ayah juga mau bubuk.